Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, di hari Senin pagi ini memang agak sedikit sibuk gitu ya untuk para orang tua menyiapkan hari pertama lagi masuk ke sekolah. Ada yang mungkin ya naik kelas gitu ya, ada yang pindah dari dari TK dulu ke SD, dari SD ke SMP, SMP ke SMA gitu ya. Nah, ini juga memang menjadi hari yang sangat dingin gitu ya di pagi hari ini. Cuaca juga mendukung, udah bangun pagi, cuacanya dingin, China tiis gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi yang mudah-mudahan kita dikasih satu keberkahan di hari ini teman-teman, amin. Nah, ini yang mana di video kemarin menurut tim redaksi teman-teman, ini banyak banget yang nanyain mengenai perkembangan Stadion GBLA katanya. Nah, teman-teman bisa melihat di sisi sebelah sini mungkin ya, nanti akan muncul mengenai komentar dari teman-teman yang masuk ke kita gitu ya kemarin mengenai perkembangan dari Stadion GBLA yang katanya nah masih begitu gitu ya modelnya, nah diperbaikinya seperti itu dan tidak sesuai dengan yang diomongin dari awal oleh Kang Aditya. Nah, ini juga kita sebetulnya bukan ahli perumputan teman-teman, jadi ya harus sesuai bidangnya saja, tapi ya kita coba sedikit saja gitu ya bahas apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keinginan dari kita semua, biar mudah-mudahan gitu ya manajemen Persib segera mengevaluasi atau ya setidaknya segera membenahi apa yang masih terlihat kurangnya teman-teman. Jadi ya the power of Boboto ini sangat menentukan, kita menyuarakan hal yang positif untuk setidaknya kemajuan dari Persib Bandung sendiri. Ya wajar gitu ya, kritik atau mengkritisi ini wajib ada oleh Bobotoh kepada manajemen ya. Kalau memang yang kurang-kurang mah dipahami, tapi kalau yang memang harus ada sedikit perhatian ya harus kita omongin juga gitu ya teman-teman. Yang pertama ini mengenai rumput GBLA ini memang waktu pertama dijanjikan oleh Kang Aditya ini akan dirubah sepenuhnya gitu ya, atau akan dibabat habis satu lapangan beserta lapangan pendampingnya semua diganti rumputnya. Tapi kalau lapang pendamping ya kita bisa lihat lah di 2 hari latihan ini masih karena kita nggak latihan di sana, kita nggak tahu apakah gembur gitu ya, si kontur tanahnya ini bagaimana, apakah keras atau bagaimana, kan cuma pemain, pelatih dan staf yang tahu gitu ya. Nah, tapi kalau untuk GBLA kan sekarang masih dalam proses renovasi walaupun tidak sepenuhnya ya, istilahnya apa sih juga tidak tahu gitu ya, di kotak-kotak lalu dilubangi, ditambah media tanam dan lain sebagainya. Nah, ini pun yang sedang rame dari kemarin adalah ketika kita minjam foto-fotonya dari GBLA Stadium ya, lalu juga dari teman-teman media yang lain yang memang sedang diributin, katanya sedang menjadi satu sorotan tajam mengenai ya kualitas dari vendornya gitu ya teman-teman. Nah, ini kita coba tampilkan di sini satu persatu, teman-teman bisa lihat kualitas GBLA ini dari atas itu terlihat sangat bolong-bolong dan memang tidak sepenuhnya diganti katanya. Jadi hanya diganti bagian-bagian yang sekiranya ini harus diganti atau diperbaiki. Jadi memang tidak semuanya. Nah, ini pun yang sering terlihat di TV gitu ya atau di televisi ketika kita menyaksikan Persib Bandung itu bermain di GBLA. Sekitar area sekitaran gawang, sekitaran sudut atau untuk tendangan penjuru ini juga memang sering totol. Nah, inilah yang diganti teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau dari kedalaman dari bentuknya memang tidak enak dilihat gitu ya, tapi ya harus ahli perumputan yang memang
mengetahui lebih jelasnya. Nah, yang bikin rame adalah begini teman-teman, saat ini kan vendornya itu tidak diketahui siapa yang mengerjakan gitu ya, tapi ya ini juga menjadi salah satu petunjuk buat teman-teman, setidaknya tahulah siapa yang menjadi vendor untuk perbaikan rumput stadion gitu ya. Nah, ini yang pertama, gara-gara postingan ini ada vendor yang lama, yaitu Lestarindo Soccerfield gitu ya, mengomentari bahwa untuk stadion ini mah nggak efektif katanya. Ini kita coba tampilkan lagi ya untuk komentarnya. Jadi untuk dengan cara begini tuh tidak efektif katanya, untuk ya rumput itu biar bisa enakan dipakainya, intinya mah gitu ya. Nah, ini ya dikomentari juga oleh teman-teman boboto, oleh berbagai pihak gitu ya, dari teman-teman Viking juga di media sosial mengomentari, loh bukannya totol ini tuh yang kemarin vendornya adalah Lestarindo ya, kunaon bet totol gitu ya. Nah, ini juga nggak lama dikomentari lagi oleh vendor yang memang diperkirakan mengerjakan proyek sekarang gitu ya, yaitu Kediri Soccerfield teman-teman. Nah, Kediri Soccerfield ini sebelumnya memang teman-teman kita juga sempat ada gitu ya, sempat ada postingannya lewat waktu awal-awal ketika Persib ya sudah liburan gitu ya. Jadi ada satu postingan dari Kediri Soccerfield yang sedang memantau atau sedang setidaknya melihat situasi dan kondisi GBLA. Nah, ini kita juga punya fotonya teman-teman gitu ya. Jadi di situ dari pihak vendor Kediri Soccerfield lagi mantau, lagi survei, oh mungkin ini meriksa kontur tanah stadion ini begini, sebelah sininya begini dan lain sebagainya. Nah, dari postingan itu akhirnya kan terjawab juga gitu ya sekarang, ketika dari Lestarindo berkomentar, lalu dari teman-teman boboto, teman-teman Viking, lalu juga ada akhirnya Kediri Soccerfield ikut berkomentar juga. Jadi menurut Kediri Soccerfield ya sebetulnya inilah ya prosesnya, siapa yang yang menggunakan teknik gini tuh karena nggak enak ngomongnya saya tuh ya, dengan biaya murah ya seginilah gitu ya, kualitas yang bisa dilakukan dengan biaya murah dengan waktu yang cepat, karena biar tidak mengganggu kegiatan Persib Bandung ke depannya jika ingin menggunakan GBLA ya begini gitu ya, teknik yang memang sangat instan digunakan ya seperti ini, dengan tidak mengganti seluruhnya tapi hanya menambahkan media dan lain sebagainya di beberapa tempat saja. Jadi intinya ya kalau memang ada biaya, ada waktu, ya mungkin akan lebih bagus lagi, akan lebih keren lah. Tapi karena ini biayanya tidak banyak dan juga waktunya mepet, sehingga ya media seperti ini tata caranya itu yang paling bagus dan efektif menurut Kediri Soccerfield teman-teman. Jadi ya sebagian besar bisa setidaknya tuh mempunyai satu pandangan bahwa yang mengerjakan proyek pengerjaan rumput di GBLA saat ini adalah Kediri Soccerfield gitu ya. Nah, ini kenapa sampai tidak tahu gitu ya vendornya siapa yang mengerjakan atau bagaimana teknik untuk mengerjakan rumput. Nah, inilah yang harus segera diselesaikan lah oleh manajemen Persib Bandung, walaupun ini bukan konsumsi publik ya. Kalau publik mah sebetulnya nggak perlu tahu juga, yang penting yang merasakan kan pemain gitu ya, pemain bisa bermain enakan di stadion GBLA, rumputnya tidak keras, lalu juga kontur tanahnya juga ya tidak bikin cedera. Nah, itulah sudah cukup sebetulnya. Tapi ya karena namanya bobotoh mah harus bisa menjadi kontributor juga gitu ya untuk kesuksesan Persib Bandung, ya diantaranya harus mengkritisi ya ini segera diselesaikan saja. Tapi mudah-mudahan kita juga masih punya waktu. Untuk kualifikasi ACL 2 kan diundur dari 12 Agustus ke 31 Agustus, jadi masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lebih teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa ngejar untuk pengerjaannya. Ya sekali lagi mungkin bukan hanya masalah biaya saja ya.
waktu juga terkendala. Kenapa kita memutuskan atau manajemen Persib Bandung memutuskan menggunakan teknik yang berbeda, tidak mengganti semua rumput. Ya istilahnya mah kita harus maklum gitu ya, mencoba mencari hal yang positifnya saja, jangan hal yang negatif. Walaupun kritisi boleh, tapi ya sudah, kita tinggal doakan saja yang terbaik gitu ya teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sharing mengenai perumputan ini, karena kita juga bukan ahli rumput, kita juga ya tidak mau mencampuri karena ini sudah berjalan. Kalau memang sebelum berjalan minta pendapat ke umum, ke publik, ya mungkin masih bisa kita kasih gitu ya, karena ini sudah berjalan ya sudah gitu ya, mau diapain lagi. Yang bikin ribut adalah kedua vendor ini yang berkomentar mengenai tekniknya gitu ya, teknik ini harusnya begini, harusnya begitu. Nah ya sudah, kalau memang bukan vendor yang mengerjakan ya sudah gitu ya. Lestarindo kan memang beberapa musim mengerjakan ya, mengikat kerjasama dengan Persib Bandung gitu ya untuk merawat GBLA dan lapang pendamping. Nah kalau sekarang mungkin sudah berganti vendor, ya sudah, Lestarindo jangan membuat gaduh juga gitu ya dengan membuat komentar, wah ini jelek pengerjaannya, wah ini harusnya nggak begini nggak begitu ya. Apakah memang karena kalah tender nyeri hati gitu? Nggak tahu juga. Yang jelas nggak lama dari pernyataan itu Lestarindo bikin video sedang membangun satu lapangan sepak bola di Timur Leste, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah postingan terbaru Lestarindo yang kayaknya gitu ya, kayaknya menyindir bahwa kita lebih baik dan lebih bagus loh gitu ya untuk membangun stadion. Ya, ini juga ya terserah mau bagaimana, tapi yang jelas ya kita mudah-mudahan tidak ada pemain yang cedera sajalah ketika bermain di GBLA gitu ya, karena ya stadion itu tempat atau panggung utama untuk pemain sepak bola, teman-teman. Itu mungkin sedikit update yang bisa kita berikan mengenai masalah vendor. Siapa yang menjadi vendor, kemungkinan ya Kediri Soccer Field, teman-teman, karena tidak ada yang lain yang masuk gitu ya, karena yang survei yang lebih dekatnya adalah Kediri Soccer Field itu, teman-teman. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan, tapi punten tidak semuanya ya, karena kebanyakan bertanya mengenai stadion ini karena memang sedang rame, jadi mungkin banyaknya nanya tentang stadion. Kita coba pilihkan pertanyaan yang tidak tentang stadion. Yang pertama, Kang, bilangin ke ayah PSIS udah dicabut ban FIFA-nya, kenapa Persib belum? Oh iya gitu ya, kalau untuk yang PSIS udah katanya, karena kalau PSIS itu masalahnya mengenai pembayaran gaji. Jadi begitu gaji pemain-pemain, mantan pemainnya udah dibayar ya sudah dicabut. Nah kalau Persib mungkin agak sedikit complicated atau agak sedikit rumit, sehingga walaupun hanya dengan satu mantan pemain gitu ya, masalah kontrak. Jadi ya ini kita doakan sajalah. Tapi kalau melihat sampai jam 12 kemarin siang ini masih ada, teman-teman bisa dilihat di sini ya, ini masih ada untuk ban FIFA-nya, jadi belum dicabut ya. Jadi ya mudah-mudahan sesegera mungkin sebelum Piala Presiden atau sebelum kompetisi berlangsung, biar pemainnya bisa main gitu ya, pemain-pemain barunya. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Soal Febri Bow, gimana kabarnya? Apakah bisa bermain lagi? Kalau bermain lagi ya mungkin bisa gitu ya, tapi harus betul-betul sembuh dulu karena sekarang masih dalam tahap pemulihan. Tapi kalau pertanyaannya mengenai, ya ini kan nanyanya apakah bisa bermain lagi ya, ya bisa lah insya Allah kalau memang sudah fit semuanya, sudah tidak ada masalah. Masih belum begitu tua-tua banget, masih 30 tahunan Febri Bow gitu, masih bisa lah gitu ya. Jadi ya masih ada tulang yang kuatnya, jadi masih bisa bermain. Lalu kalau memang bertanyanya masalah apakah masih di Persib atau tidak, nah ini semua pemain sedang masih dalam pantauan evaluasi Coach Igor. Jadi ya kita belum tahu kedepannya bagaimana, tapi yang jelas Febri Bow saat ini sedang masa pemulihan gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang Roni, Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam. Ari Dimas Derajat teh masih di Persib, nah teu aya di latihan.
Nah, ini juga saya kurang kurang tahu ya kalau untuk kenapa belum ada di latihan, apakah memang sudah langsung dipinjamkan lagi nantinya dalam tanda kutip. Tapi kalau untuk masih pemain Persib, iya masih pemain Persib, untuk kontraknya sampai dengan tahun depan teman-teman, sampai dengan bulan Juni 2027. Jadi masih ada satu musim lagi. Nah, harusnya mah ya kalau memang dipanggil gitu ya, ya sudah ikut latihan. Tapi kenapa tidak ada di latihan? Nah, ini juga jadi tanda tanya teman-teman gitu ya. Apakah memang sudah latihan, akan dipinjamkan lagi atau bagaimana? Kita tunggu update selanjutnya saja teman-teman. Baik, yang terakhir mungkin sedikit ini juga ada yang ingin disapa, katanya ada dari Boboko di Cibitung Bekasi, ada juga dari Bobotoh di Tangerang Cisauk, ada juga Kang Hendy di Pamulihan, ada juga Bobotoh di Ciamis, ada juga Kang Jainal di Jatiwangi Majalengka, ada juga Bobotoh di Cianjur, ada Bobotoh di Soreang, ada Kang Asep Rasta di Padalarang, ada juga Bobotoh di Elang, ada juga Boboko di Kabupaten Bandung Barat, ada juga Kang Udin di Pleret Cirebon, ada juga Bobotoh di Cisauk Tangerang, dan terakhir ada Boboko di Ujung Berung. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.